Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai Cross Culture Understanding atau CCU, yang dimana menurut Gertz, kebudayaan adalah pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Nah, suatu sistem mengenai konsekuensi dari yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Nah, tentunya pendapat ini menekankan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dapat mengembangkan sikap mereka terhadap kehidupan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi melalui proses komunikasi dan belajar agar generasi yang diwariskan memiliki karakter yang tangguh dalam menjalankan kehidupan. Namun seiring perkembangan zaman, eksistensi budaya dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai saat ini belum optimal dalam upaya membangun karakter warga negara. Bahkan, setiap saat kita saksikan berbagai macam tindakan masyarakat yang berakibat pada kehancuran suatu bangsa, yakni menurunnya perilaku sopan santun, menurunnya perilaku kejujuran, menurunnya rasa kebersamaan, dan menurunnya rasa gotong royong di antara anggota masyarakat. Nah, jadi ada pula juga transformasi menurut Kunto Wijoyo, yang itu adalah konsep ilmiah atau alat analisis untuk memahami dunia, karena dengan memahami perubahan setidaknya dua kondisi atau keadaan yang dapat diketahui, yakni keadaan pra-perubahan dan keadaan pasca perubahan. Yang dapat diketahui yakni keadaan pra-perubahan dan keadaan pasca perubahan, yaitu transformasi merupakan usaha yang dilakukan untuk melestarikan budaya lokal agar tetap bertahan dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya, agar mereka memiliki karakter yang tangguh sesuai dengan karakter yang disiratkan oleh ideologi Pancasila. Transformasi merupakan perpindahan atau pergeseran suatu hal ke arah yang lainnya. Jadi kerangka transformasi budaya adalah struktur dan kultur. Sementara itu, menurut Capra, transformasi melibatkan perubahan jaringan-jaringan hubungan sosial dan ekologis. Apabila struktur jaring-jaring tersebut diubah, maka akan terdapat di dalamnya sebuah transformasi lembaga sosial. Nah, nilai-nilai ini, pemikiran-pemikiran transformasi budaya berkaitan dengan evolusi budaya manusia. Transformasi ini secara tipikal didahului oleh bermacam-macam indikator sosial, yaitu transformasi budaya semacam merupakan langkah-langkah esensial dalam perkembangan peradaban. Semua peradaban berjalan melalui kemiripan siklus proses-proses kejadian. Nah, tentu juga adanya kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya. Sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan ataupun tulisan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang semangat mencari ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi peradabannya, budaya, dan untuk suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan budaya literasi. Faktor kebudayaan dan perubahan dipengaruhi oleh membaca, yang dimana dihasilkan dari temuan-temuan kaum cendekia yang diabaikan dalam tulisan, yang menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna dari proses kehidupan sosial yang dinamis. Namun, ironisnya jumlah terbitan buku di Indonesia ini tergolong sangat rendah. Seperti website yang saya dapat, bahwa tidak sampai 18.000 judul buku per tahun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan Jepang yang mencapai 40.000 judul per tahun.
Nah, yang selanjutnya juga kebudayaan nasional terbentuk selama bertahun-tahun dan mencerminkan sejarah, geografi, sosiologi, bahasa, dan agama, yang dimana kemampuan dasar individu untuk memahami budaya, sejarah, bahasa, dan tradisi negara lain disebut sebagai pemahaman lintas budaya. Di bidang lintas budaya, pemahaman berbagai teori telah diajukan dan menjadi perhatian khusus penelitian ini adalah teori konvergensi, yang dimana konvergensi budaya teori ini menyatakan bahwa dua individu atau lebih mencapai pemahaman timbal balik satu sama lain dan dunia di dalamnya yang mereka jalani melalui komunikasi dan berbagai informasi. Artinya, individu dapat berkumpul menuju pemahaman yang lebih saling memahami makna satu sama lain melalui pertukaran informasi. Nah, national culture is formed over many years and reflects of country history, geography, sociology, language, and religion. The basic ability of individual to understand different culture, history, language, and tradition of other countries is referred to as cross-cultural understanding. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai cross-cultural understanding. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.